Hi, my students. How are you? I hope you are very well. Okay. Well, I'm going to give you an information or explanation about your material because you have had the material about passive voice until part 4. Kan sudah sampai passive voice yang keempat. Ya. Oke, jadi ini memberikan penjelasannya berikut dengan contoh-contohnya, ya. Oke, are you ready? Siap? Oke. Passive voice dasarnya ini kemarin sudah menjelaskan pada video yang sebelumnya. Ini ada aktif, subjek, predikat, objek. Terus kalau kamu mau rubahnya menjadi pasif, inilah ya posisinya. Udah pindahkan objeknya jadi di depan. Oke. Nah, kemudian kan kemarin juga saya sudah menjelaskan ada 16 tenses dalam bahasa Inggris dan 16 tenses itu bisa kalian ubah menjadi kalimat pasif. Ya, cuma karena waktu kita terbatas, kemudian memang kurikulum hanya meminta supaya kalian belajarnya hanya sampai 7, 8 atau 9 tenses. Ya, dari 16 cuma 9. Itu sesuai dengan kurikulum. Ya, oke, nggak apa-apa kan? Ya, kita mulai ya. Mempun hanya memberikan contohnya hanya ada 4 tenses. Berikut nanti kalian bisa lihat dari searching internet. Oke? Nah, kita mulai ya. Oke? We're going to start. Nah, yang pertama itu simple present tense. Tenses itu artinya si bentuk kalimat yang 16 tenses itu. Kemudian ini membagi aktif. Ya, ini nanti ke bawah kalimat aktif, kemudian yang di sebelah kanan in the right side menulis dengan kata passive, nanti ke bawah terus itu adalah kalimat pasif. Inilah yang kita pelajari itu ya, yang kamu pelajari. Nah, simple present tense ini rumusnya positif, negatif, interrogatif. Ini kan sudah ada kalian pelajari waktu pertama sekali belajar bahasa Inggris waktu SMP, when you are in the junior high school, kalian sudah belajar ini ya, jadi sudah punya dasar. Nah, inilah dia kalimatnya. Ya, ada subjek, ada predikat, ada objek. Ini kalimat aktif. Nah, kalimat aktifnya pakai verb one. Ini mem tulis sengaja pakai pulpen merah, verb one. Ini dia verb one-nya. Karena nanti ada yang memakai verb two, ada yang memakai verb three. Nanti simple present itu pakai verb one. Ini dia. Oke. Nah, inilah bentuk positif, ini negatif, ini interrogatif, tapi dalam bentuk kalimat aktif. Nah, kalaulah dirubah ya, if you are going to change into passive form, ini sebelah kanannya saya buat. Ya, posisinya tadi yang tadi subjek ya adalah Mrs. Dewi cooks the cake, ini subjek, ini predikat objek. Sekarang dia jadi terbalik. Cake-nya dulu di depan. Jadi the cake. Kuenya cuma satu macam. To be-nya is. Lalu kata kerja di dalam kalimat pasif itu harus memakai bentuk kata kerja ketiga. Maka mem tulis tadi sini kan cooks, sekarang jadi cook. Nah, kemudian Mrs. Dewi itu kan dia perempuan. Karena diminta dia sebagai objek, karena tadi Mrs. Dewi kan subjek. Sekarang dia Mrs. Dewi sebagai objek, boleh diganti menjadi her. Makanya memang tulis dalam kurung. Ya, oke. Nah, kalau bentuk negatifnya tadi sini pakai das tambah not, tambah kata kerja pertama, tambah cake. Jadi ini subjek, ini predikat, ini objek. Nah, berubah menjadi kalimat pasif ini dia. Ini the cake is, karena dia negatif ada not, ini mem kotak-kotakkan notnya itu supaya bisa kalian lihat jelas. Notnya itu kan artinya tidak. Jadi kue tidak dimasak olehnya. Jadi ada kata not, ya. Cooknya kata kerja ketiga. Jadi mem tuliskan predikat dalam kurung verb 3. Jadi supaya bisa kalian lihat ya. Oke. Nah, kalau bertanya ini, jadi kalimat aktif itu yang bertanya bisa kok dirubah menjadi kalimat pasif. Jadi bukan hanya yang bentuk positif saja bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Ya kan? Karena kalian sudah kelas 12. Pelajaran ini kan sudah dipelajari kelas 11. Cuma mungkin waktu kelas 11 kalian tidak diajarkan untuk bentuk yang negatif dan interrogatif. Hanya untuk positifnya ini aja. Ya, namanya juga kelas 12 harus lebih tinggi lagi materimu kan? Oke? Nah, ini membuat lagi contoh yang kedua, Dr. Ronald checks.
Some patient, Dr. Ronald memeriksa beberapa pasien. Beberapa ini kan lebih dari satu. Maka kita ganti ke kalimat pasif, dia nggak boleh lagi memakai to be is seperti yang di atas. Lebih dari satu, to be itu harus pakai are. Makanya di sini some patient are checked by. Nah, Dr. John itu Dr. Ronald itu laki-laki, jadi him di sini. Jadi some patient are checked by him. Beberapa pasien diperiksa olehnya. Nah, negatifnya juga seperti ini. Does ditambah not, tambah kata kerja pertama, tambah objek. Maka kalimat negatifnya juga seperti ini. Beberapa pasien diperiksa oleh, beberapa pasien tidak diperiksa olehnya. Ya, bertanya, apakah Dr. Ronald memeriksa beberapa pasien? Maka di sini memeriksa jadi diperiksa. Jadi apakah beberapa pasien diperiksa? Oke, saya ulangi dari atas tadi. Ini tadi kan memasak, ini dimasak. Ini tadi memeriksa, ini diperiksa. Ya, tinggal bentuk kalimat positif, negatif, interrogatifnya aja kalian sesuaikan dengan rumus ini. Ya, oke, bisa? Ya, berikutnya yang di bawah tulis contohnya lagi. Saya kasih nih, saudara perempuan saya dan saya minum kopi. Nah, itu kalau bentuk positif. Bentuk positif untuk kalimat pasifnya ini, the coffee is drunk. Drunk itu bentuk kata kerja ketiga dari drink. Ini kan tadi drink kata kerja pertama, ini sekarang menjadi drunk kata kerja ketiga. Maka kalau negatifnya ini, my sister and I do not drink the coffee. Maka kalimat pasifnya the coffee is not, pakai not lagi karena sini juga not. Drunknya kata kerja ketiga. Oke, yang bertanya, do-nya di depan karena bertanya kan, do my sister and I drink the coffee? Apakah saya dan saudara perempuan saya minum kopi? Bertanya, kami kalimat aktif. Sekarang bertanya, kalimat pasif. Apakah kopi diminum oleh kami? Asnya ini sebagai pengganti dari my sister and I, karena dia sebagai objek. Ini tadi kan sebagai subjek, sesuai dengan ini tadi rumus yang di atas. Oke, ini sudah dua. Ini masih satu tenses ya. Oke, now next, tenses yang kedua namanya simple past tense. Ini kan kejadian yang sudah lewat. Ini rumusnya, positif, negatif, interrogatif. Ini kan kalian pelajari waktu SMP, ya kan? Nah, ini contohnya, Mary nonton film. Tapi kejadiannya kan sudah lewat dengan kata kerja bentuk kedua. Ya, kata kerja kedua. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif, nah ini kan jadinya seperti ini. Filmnya di depan. Film ditonton olehnya. Nyanya itu si Mary. Oke. Nah, kenapa pakai was? Karena ceritanya sudah pas. Waktunya sudah lewat. Nah, ini negatifnya. Pakai did, ini rumusnya. Ya, Mary tidak nonton film, maka film tidak ditonton. Tidak ditonton. Ini subjek, ini predikat, tapi bentuk predikat verb 3, ya, lalu ada orangnya her. Berikut bertanya, did Mary watch the film? Apakah Mary nonton film? Nah, itu kalau kalimat aktif, menonton. Tapi di sini akhirnya ditonton. Apakah film ditonton olehnya? Oke? Paham? Nah, berikut. Ini kan tulis di sini subjek. I, you, we, they, he, she, it. Ya, ini subjek yang ada di dalam bahasa Inggris kan ada 7. Nah, jadi kalau tadi ini subjeknya Mary, Mary itu pakai was. Tapi kalau subjeknya the students lebih dari satu, nah seperti ini. The student did some exercises. Beberapa siswa mengerjakan beberapa latihan-latihan. Ya, maka kan latihan-latihannya ini some itu artinya beberapa, lebih dari satu. Maka some exercises, beberapa latihan dikerjakan pakai were, nggak pakai was lagi seperti di atas, karena PR-nya ataupun latihan ini lebih dari satu. Misalnya pelajarannya entah matematika, entah bahasa Inggris, entah pelajaran lain, ya. Nah, inilah dia to be-nya were.
Makanya membuat kotak-kotak gini biar kelihatan. Kok filmnya tadi cuma satu, maka pakai was. Sekarang ini PR, soal-soal, latihan-latihan, berarti lebih dari satu, maka pakai to be were. Kata kerja ketiga adalah done. Padahal tadi di sini kata kerja kedua did. Kata kerja pertamanya apa? Do atau does. Cuma kita kan nggak mungkin pakai kata kerja pertama karena ini simple past tense. Ini kenapa pakai kata kerja pertama? Karena sudah ada did. Did itu kan bentuk kata kerja kedua. Maka balik kata kerja pertama yang di sini dipakai untuk yang bertanya. Oke? Maka kalau bertanya inilah dia. Were some student dan were some bukan student ya. Were some exercises. Saya coret, sorry. Oke? Ya, were some exercises done by them. Apakah soal-soal dikerjakan oleh mereka? Ini ada question mark, ada tanda tanya ya. Nah, ini ada tanda tanya. Sorry, saya lupa. Nah, oke. Nah, sekarang ganti. Present continuous tense itu artinya adalah sebuah kalimat yang sedang dilakukan sekarang. Nah, inilah rumusnya. Positif, negatif, interrogatif. Ya, Mr. Tom is reading a newspaper. Mr. Tom sedang membaca sebuah surat kabar. Membaca, akhirnya di sini dibaca. Maka kalimat pasifnya sebuah surat kabar sedang. Ini mem tulis being artinya sedang. Tadi di sini sedang membaca, di sini sedang dibaca. Oke, nah ini negatifnya ada not. Tom tidak sedang membaca sebuah surat kabar. Sebuah surat kabar sedang tidak dibaca olehnya. Pakai him karena Tom. Ya. Oke, yang bertanya, apakah Pak Tom, ya, apakah Tuan Tom sedang membaca surat kabar? Maka kalimat pasifnya ini, apakah surat kabar sedang dibaca? Tadi sedang membaca, sedang dibaca. Beda kan me dengan di. Ya. Nah, ini contoh yang kedua. Anak perempuan itu, tapi lebih dari satu ya. Anak perempuan sedang memakan beberapa kue kering. Memakan, sedang. Di sini beberapa kue kering sedang dimakan. Ya, sedang dimakan. Berikutnya, the girls are not eating some cookies. Ada not, di sini juga ada not. Beberapa kue, anak perempuan tidak sedang memakan beberapa kue kering. Kue kering tidak sedang dimakan oleh mereka. Kenapa pakai them? Karena girls. Lebih dari satu anak perempuannya. Ya, ini yang bertanya. Apakah anak perempuan sedang memakan beberapa kue kering? Memakan. Tapi akhirnya menjadi kalimat pasif. Apakah kue kering sedang dimakan? Oke, students? Nah, yang berikutnya. Simple future tense. Future artinya yang akan datang. Ini rumusnya. Ini rumus positif, negatif, interrogatif. Ini contohnya. They will buy a new house. Mereka akan membeli sebuah rumah. Sebuah rumah akan dibeli. Ini kata kerja ketiga. Ini buy kata kerja pertama. Oke. Inilah bentuk negatifnya. Ya. Tidak akan membeli sebuah rumah. Ini sebuah rumah tidak akan dibeli. Di sini membeli, di sini dibeli. Ya, ini juga pakai them karena they itu kan mereka. Bertanya, apakah akankah? Nah, mem tulis di sini ada kata akan. Akankah mereka membeli sebuah rumah? Itu kalau kalimat aktif membeli. Tapi di sini akankah sebuah rumah dibeli? Oke? Beda kan? Di sini membeli, sini dibeli. Ya, ini simple future. Nah, simple future itu satu lagi ada, mem hanya tulis pakai will, tapi ada yang pakai shall. Shall itu hanya untuk orang I dan we. Jadi mem persingkatkan aja, otomatis kalian sudah tahu yang memakai will itu you, they, he, she, it. Ini tadi kan they pakai will. Ya. Oke? Ya. Berikut yang terakhir, nomor 4. Ya, ini hanya mewakili aja ya, membuat supaya waktunya bisa cukup ya. Present perfect itu artinya adalah sebuah kalimat yang dipakai untuk menyatakan sebuah kejadian yang sudah dimulai di waktu lampau tapi masih ada hubungannya dengan waktu sekarang ya. Ini subjek,
predikat, ini positif, ini negatif, ini interrogatif. Nah, arti ini has, ya, has itu artinya sudah, ya, has artinya sudah. Satu lagi, sorry, lupa. Jadi yang memakai has itu hanya ada 2 orang, he dengan she, ya, atau boleh pakai it. Nah, jadi yang ada 4 orang lagi itu jelas-jelas pakai have. Ya, sorry lupa. Tapi kamu bisa nanti paham ini. Has hanya 3. Ini contohnya. Pria itu sudah mempunyai sebuah mobil. Sudah, saya artikan has itu sudah. Ini has dengan have artinya sudah. Nah, ini kalau negatifnya, pria itu belum. Karena sudah ada kata not, jadi belum sudah, berarti kan belum. Ya, tidak sudah kan artinya belum. Pria itu belum mempunyai sebuah mobil. Ya, ini apakah pria itu sudah mempunyai mobil? Ini tanda tanya. Ya, oke. Nah, kalau dirubah jadi kalimat pasif inilah. Pria itu sudah mempunyai mobil, mobil itu sudah dipunyai olehnya. Pria itu sudah memiliki, boleh kita bilang memiliki, mobil itu sudah dimiliki olehnya. Pria itu belum mempunyai sebuah mobil, mobil itu belum dimiliki olehnya. Ya, pria itu belum memiliki sebuah mobil, mobil itu belum dimiliki olehnya. Nya itu siapa? The man. Ya, apakah pria itu sudah mempunyai mobil? Nah, di sini apakah mobil itu sudah dimiliki olehnya? Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau pakai have. Santi dan Rani sudah menyelesaikan tugas-tugas. Jadi ada 2 orang, maka pakai have. Have itu tadi artinya apa? Sudah. Ini tulis di bawah ini, sudah. Nah, kalau dia bentuk pasifnya ini, tugas-tugas sudah dikerjakan, diselesaikan. Them itu siapa? Santi dan Rani. Oke, kalau negatifnya, Santi dan Rani belum menyelesaikan tugas-tugas, maka kalimat pasifnya tugas-tugas belum diselesaikan. Ini belum menyelesaikan, ini belum diselesaikan. Ya, oke, yang terakhir. Have Santi and Rani finish the task? Sudahkah Santi dan Rani menyelesaikan tugas-tugas? Ini tugas-tugas ada S-nya ya. Sorry. Nah, sudahkah Santi dan Rani menyelesaikan tugas-tugas? Maka kalimat pasifnya, sudahkah tugas-tugas diselesaikan oleh mereka? Nah, seperti itu. Oke, well students, kalau misalnya kamu mau lebih paham lagi, silakan searching dari internet. Ada kok tutorial yang mungkin lebih menarik, mungkin lebih mudah kalian memahaminya. Okay guys, yeah, I'm sorry because the time is not enough for me to explain more. Ya, tidak punya waktu banyak untuk menjelaskannya lagi. Okay, I hope it is very useful for you. Ya, sangat mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kalian. Okay students, keep your body healthy, stay at home and study at home. Okay, see you.